Bayangkan seorang karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun, dikenal baik oleh rekan-rekannya. Pada satu titik, ia mengambil keputusan yang salah, kecil menurut pikirannya, tapi menyimpang dari ketentuan. Satu keputusan itu mengubah segalanya. Fraud atau kecurangan tidak selalu dimulai dari niat jahat yang besar. Seringkali ia tumbuh dari celah kecil yang dibiarkan, dari godaan yang tidak dilawan, dan dari lingkungan yang tidak memiliki kesadaran pencegahan. Karena itu, setiap insan perusahaan memiliki peran penting, mencegah, mengenali, dan melaporkan tindakan fraud. Dalam materi ini, kita akan memahami apa itu fraud, jenis-jenisnya, dampaknya, hingga cara melaporkannya melalui Whistleblowing System atau WBS. 1. Regulasi dan pengertian fraud. Penerapan strategi anti-fraud di PT KB Finansia Multi Finance mengacu pada 2 regulasi utama. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang penerapan strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan. SKDK 006 KB FMF 9 2024 tentang kebijakan penerapan strategi anti-fraud PT KB FMF. Lalu, apa yang dimaksud dengan fraud? Menurut POJK Nomor 12 Tahun 2024, fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan maupun pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dan memberikan keuntungan bagi pelaku. 2 jenis fraud. Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa jenis yang perlu kita waspadai antara lain: penyalahgunaan aset perusahaan, korupsi atau penyalahgunaan jabatan, penipuan atau manipulasi informasi, kecurangan laporan keuangan, pembocoran informasi rahasia perusahaan, serta tindakan lain yang melanggar ketentuan dan dapat merugikan perusahaan. Penting untuk diingat, fraud tidak selalu berbentuk tindakan besar. Hal kecil yang dilakukan berulang dan disengaja pun dapat menjadi pelanggaran serius. 3. Dampak fraud bagi pelaku. Konsekuensi terberat yang sering diabaikan pelaku. Nama mereka dapat masuk ke dalam si pelaku OJK, database pelaku fraud industri jasa keuangan yang dapat menghalangi karir di seluruh sektor keuangan Indonesia. Selain itu, pelaku juga menghadapi sanksi internal, surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja, PHK, hilangnya reputasi dan sulitnya mencari pekerjaan baru, proses hukum pidana dengan ancaman hukuman penjara, dampak langsung pada kehidupan keluarga dan orang-orang terdekat. Bagi perusahaan, kerugian finansial yang dapat berdampak pada operasional bisnis, biaya hukum dan investigasi yang signifikan, rusaknya reputasi perusahaan di mata konsumen dan regulator, hilangnya kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Kesimpulannya, fraud tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga menghancurkan masa depan pelakunya sendiri. Sanksi terhadap tindakan fraud. Tindakan fraud juga memiliki konsekuensi hukum pidana. Pasal yang dikenakan sebagai sanksi atas tindakan fraud antara lain: Pasal 391, 393 tentang pemalsuan dokumen, maksimal 6 tahun penjara. Pasal 492-496 tentang penipuan, maksimal 4 tahun penjara. Pasal 486 tentang penggelapan, maksimal 4 tahun penjara. Pasal 488 tentang penggelapan dalam jabatan, maksimal 5 tahun penjara. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, maksimal 5 tahun penjara atau denda 6 miliar. Artinya, fraud bukan hanya pelanggaran internal perusahaan, tetapi juga dapat diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku. 5. Ajakan melapor fraud melalui WBS. Menemukan indikasi fraud? Jangan diam. Melaporkan adalah bagian dari tanggung jawab profesional kita. Cara membuat laporan yang efektif? 5W1H. Laporan yang lengkap mempercepat proses tindak lanjut dan mengurangi kebutuhan klarifikasi berulang. What? Apa bentuk pelanggaran atau fraud yang dilaporkan? Who? Siapa pihak yang terlibat? Nama, jabatan, cabang departemen. When? Kapan waktu terjadinya pelanggaran atau fraud? Where? Di mana lokasi terjadinya pelanggaran atau fraud? Why? Mengapa hal ini terindikasi fraud? How? Bagaimana kronologi dan modus operandi secara rinci? Jaminan perlindungan pelapor. Seluruh identitas pelapor dijaga kerahasiaannya. Isi laporan tidak akan dibocorkan kepada pihak yang tidak berwenang. Setiap laporan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim yang berwenang. Pelapor diharapkan tetap dapat dihubungi melalui kanal pelaporan selama proses berlangsung. Pencegahan fraud adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tugas satu unit atau satu atasan, melainkan setiap orang yang bekerja di sini. Dengan mencegah fraud, kita menjaga karir kita sendiri, menjaga kepercayaan konsumen, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bermartabat. Mari bersama membangun budaya kerja yang jujur, profesional, dan berintegritas. Karena fraud bukan budaya kita. Kami Kredit Plus, tolak fraud.